Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatihi. Tsumma alhamdulillahilladzi ja'ala surata asy-syams wa qala wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. ثم جعل سورة القمر وقال اقتربت الساعة وانشق القمر. أما بعد، اللهم صل وسلم على نبي المصطفى وإمام المجتبى محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan salat. Bahkan diutus pemuda-pemuda ke Madinah, ke tengah-tengah kota, untuk memberitahukan bahwa malam ini gerhana bulan atau pagi ini terjadi gerhana matahari, karena ini adalah tanda di antara tanda-tanda Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bertemu semuanya kecuali atas izin Allah, dan tidak akan terjadi gerhana kecuali atas izin Allah. Dan ini adalah di antara tanda-tanda Allah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami memberikan tanda-tanda di antara tanda-tanda kami kecuali ada pesan untuk menitipkan rasa takut yang lebih kepada hamba-hamba kami. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan surah di antara 114 surah yang Allah pilih, dua tanda terbesarnya adanya matahari dan adanya bulan. Maka kemudian Allah menjadikan surah Asy-Syams, lalu kemudian mengatakan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Wasyams waduhaha, demi matahari. Matahari di antara tanda ayat-ayat tanda di antara kekuasaan Allah. Waduhaha, dan cahayanya. Wal qamar, dan demi bulan. Wal qamar idza talaha, ketika dia mulai menyejukkan mata, menyinari malam. Itulah tanda di antara tanda Allah. Maka matahari dan bulan adalah dua tanda Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan dalam sebuah surah yang dijadikan khusus untuk nama bulan, namanya Al-Qamar. Kalau tadi Asy-Syams berada pada juz ke juz 30. Di juz ke-30 Anda menemukan surah Asy-Syams. Di juz ke-27 Anda menemukan surah Al-Qamar yang kata Allah iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Dengarkan saudara, kata Allah iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Wansyaqqal qamar, dan di antara dekatnya kiamat itu terjadinya gerhana bulan. Di antara dekatnya kiamat itu bulan yang kemudian meluangkan, bulan yang kemudian mengeluarkan sinarnya. Wansyaqqal qamar. Dan dua tanda ini Allah abadikan dalam ayat yang sangat banyak sekali, dipasangkan berkali-kali. Wasyamsi waduhaha, disampaikan oleh Allah wasyams, demi matahari, waduhaha, demi waktu duhanya, wal qamari idza talaha. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Matahari, bulan, matahari, bulan. Dan dengan dua hal ini kita salatlah dengan salat yang dinamakan kusuf, pakai kaf, untuk salat yang bernama gerhana matahari, dan salatul khusuf pakai kha, untuk salat yang bernama gerhana bulan. Dan dianjurkan pada keduanya memperpanjang berdiri dalam salat, memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya. Semakin panjang semakin baik, semakin besar pahalanya di sisi Allah.
Bahkan di beberapa tempat di Sudan membaca 3 juz Al-Quran. Yang kami baca tadi hampir 1 juz. 3 juz Al-Quran. Karena mereka mengerti dan mengetahui betapa ini adalah tanda di antara tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita berdiri lama di dalam sholat kita, pada sholat-sholat gerhana yang seperti ini, maka sangat besar pahalanya di sisi Allah. Karena dahulu saudara sekalian, di antara mereka ada yang menjadikan matahari sebagai sembahan, ada yang menjadikan bulan sebagai sembahan, ada yang menjadikan bintang sebagai sembahan. Maka ayat yang kami baca pada awal surah, pada awal rakaat, di dalam sholat isya kita, di dalam surah Al-An'am, saya membacakan kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam yang ketika itu diragu-ragukan, ditakut-takuti, dikhawatir-khawatirkan bahwa Allah itu tidak ada, Allah itu tidak bisa memberikan kehebatannya, Allah itu tidak bisa menunjukkan kemampuannya. Lalu kemudian mulailah Ibrahim goyah, sang anak muda tersebut, lalu kemudian dipengaruhi. Ada yang mengatakan mataharilah yang pantas menjadi Tuhan, dan benar. Berapa banyak kaum menyembah matahari? Anda mungkin ingat kisah Sulaiman dan Ratu Bilqis, yang kemudian Hudhud melaporkan ketika dia datang terlambat, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Ketika dia diancam oleh Sulaiman, kenapa Hudhud tidak ada? Dia menghilang. Kemana? Lalu kemudian apa yang terjadi? Sulaiman mengatakan, la u'adzibannahu 'adzaban syadida, akan aku azab mereka dengan azab, aku akan azab dia dengan azab yang pedih. Aw la adbahanna, atau aku sembelih sekalian. Aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin, atau dia datang kepadaku dengan alasan yang tepat. Diancam 3 hal. Akan diazab dengan azab yang pedih, atau dibunuh sekalian, atau dia datang dengan alasan yang tepat. Famakatha ghayra ba'id, datang dari jauh Hudhud, mempercepat kepakan sayapnya, lalu dia datang terongah-ongah, terpongah-pongah di hadapan Sulaiman dan semua tentaranya, yang mana tentaranya berupa jin, manusia, hewan-hewan yang lebih hebat dari Hudhud. Apalah arti Hudhud seekor burung kecil dibanding elang? Dengan cepat dia kepakan sayapnya. Kata Allah dalam surah An-Naml, famakatha ghayra ba'id, dia datang bersegera. Faqala ahattu bima lam tuhit bih, saya mengetahui wahai Sulaiman apa yang kamu tidak tahu. Wajituka min Saba, makanya ada surah di dalam Al-Quran saudara sekalian bernama surah Saba. Saba itu negeri di antara negeri Yaman. Negeri berada di dalam negeri Yaman. Kota, dahulu negeri dia, sekarang kota Saba. Dia dalam provinsi di dalam negeri Yaman. Kata Hudhud, jituka min Saba, saya datang dari Saba wahai raja, binabai yaqin, dengan berita yang valid, 100% benar, saya lihat dengan mata saya. Sulaiman terdiam dan semua terdiam. Lalu Hudhud dengan masih dalam keadaan lengah, masih dalam keadaan capek, karena dia datang dari negeri Saba. Anda bayangkan dari negeri Saba, dari negeri Yaman. Hari ini kalau pakai pesawat terbang 2,5 jam ke Palestina. Palestina, Masjid Al-Aqsa, itu disitulah tempatnya Nabi Sulaiman terdahulu saudara sekalian. Anda bisa bayangkan itu ditempuh oleh seorang ekor burung kecil. Kalau kita pakai pesawat dengan kecepatan yang tentu jauh dari burung itu kita tempuh dengan 2,5 jam dari sini ke Jakarta, ke Bandung, ke sana lagi. Anda bisa bayangkan itu, dan itu ditempuh oleh seekor burung yang kecil bernama Hudhud. Maka di antara hewan yang dilarang dibunuh dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan di antara hewan yang dilarang dibunuh Hudhud, seekor burung bernama Hudhud. Selain semut, selain lebah, selain laba-laba. Apa kata Hudhud saudara sekalian? Inni ra'aitu imra'atan tamlikuhum, wahai raja, negeri itu dipimpin oleh seorang wanita. Wa utiyat min kulli syai', kerajaan itu
dan rajanya, ratunya, dan semua kerajaannya, seluruh negerinya diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah. Buah-buahannya, airnya, semuanya wahai raja. Sulaiman lalu terdiam, belum bereaksi, masih mendengar. Lalu kemudian reaksi Sulaiman muncul ketika dia mengatakan, Hudhud mengatakan, Allah lanjutkan dalam surah An-Naml, Inni ra'aitu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Dan baginya singgasana yang sangat mewah. Wajadtuha, tetapi wahai raja, wajadtuha, saya menemukan dia Ratu Bilqis, wa qaumaha, dan seluruh kaumnya, yasjuduna lisyams, sujud kepada matahari wahai Sulaiman. Di situ wajah Sulaiman berubah, saudara. Di situ hati Sulaiman gelisah mendengar Hudhud yang mengatakan seperti itu. Wajadtuha yasjuduna, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Itulah kenapa saudara sekalian, di antara 3 waktu yang terlarang untuk sholat, waktu saat terbit matahari, waktu saat matahari berada di tengah-tengah kita. Ini biasanya 5 menit sebelum zuhur. Terbit namanya syuruk. Pas terbit nggak boleh sholat. Adapun yang ingin mengamalkan amalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang ingin mengamalkan ini, dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang duduk berzikir, mengingat Allah, baik membaca Al-Quran, bermajlis ilmu dan seterusnya, sampai kemudian datang waktu syuruk, lalu kemudian dia tunggu sejenak, lalu dia sholat duha 2 rakaat karena Allah, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Dan ini banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita di Indonesia. Tidak mengapa, tapi ingat, jangan pas terbitnya. Para ulama menganjurkan 10 menit, 15 menit setelahnya, agar Anda tidak sholat ketika matahari terbit, karena Allah tidak senang waktu itu. Mengapa Allah tidak senang Anda sholat di waktu terbit, di waktu tengah-tengah, dan di waktu terbenam? Maka tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar, dan tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Setelah zuhur ada, setelah maghrib ada, setelah isya ada. Mengapa Ustaz? Karena matahari itu disembah oleh manusia. Andaikan matahari bisa berbicara, dia akan protes kepada yang sujud kepadanya, karena dia juga ciptaan Allah. Begitu juga dengan bulan, yang malam ini kita salat demi ketaatan kita pada Allah, yang mungkin baru saja ada di antara bapak dan ibu sekalian baru merasakan sholat selama ini. Saya mohon maaf, dan saya sudah peringatkan di awal, karena saya tentu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah malam ini. Bahkan bisa jadi inilah sholat yang mungkin bapak dan ibu sekalian, kita tidak pernah tahu ajal kita. Bisa jadi inilah sholat terakhir kita. Belum tentu kita bangun untuk sholat subuh nanti malam, nanti subuh. Lalu Hudhud melanjutkan ceritanya, dia mengatakan, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah, tanpa pernah mereka menyembah Allah. Allah yasjudu lillah, kata Hudhud, tidakkah mereka menyembah Allah, bersujud kepada Allah? Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard, yang mengeluarkan bagi mereka rezeki dari langit dan dari bumi. Ini seekor burung, saking dimuliakannya nggak boleh kita membunuhnya, nggak boleh kita memakannya. Padahal sah-sah saja memakan seekor burung. Tetapi hudhud dan burung-burung tertentu tidak boleh dimakan, saudara sekalian. Karena perjuangannya menegakkan tauhid, agar orang tidak lagi menyembah matahari dan bulan. Begitu juga dengan yang lebih kecil dari itu. Maka kemudian ayat ini menjadi ayat sujud tilawah, sujud sajdah. Maka ketika ayat ini kita baca, setelahnya kita bersujud tilawah, itu dianjurkan. Salah satu ayat di antara 15 ayat sajadah di dalam Al-Quran, di ayat ini, ayat dalam surah An-Naml. Ada 15 ayat sajadah yang kita disunnahkan untuk sujud, di antaranya ayat ini.
Apa kata Sulaiman mendengar reaksi itu, saudara sekalian? Kalau Sulaiman mengatakan, qala sananzur asadaqata am kunta minal kadhibin. Kita lihat wahai Hudhud, apakah kamu termasuk orang yang, apakah kamu termasuk seekor burung yang jujur atau engkau pembohong? Caranya bagaimana? Idhab bi kitabi hadza, sampaikan tulisanku ini. Sebuah tulisan yang isinya dakwah kepada tauhid. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Bawa ke dia, bawa ke Ratu Bilqis surat ini, langsung ke tangannya. Thumma tawalla anhum, lalu kembalilah. Fanzur madza yarji'un. Kita lihat apa yang mereka akan berikan kepada. Apa yang terjadi? Ratu Bilqis lalu mengatakan, qalat ya ayyuhal mala. Dia belum pernah melihat tulisan seindah ini. Indah kertasnya, indah tulisannya, indah kata-katanya. Singkat, jelas, padat. Yang nulis raja terkaya mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Yang nulis nabi terbanyak mukjizatnya, nabi yang bisa memerintahkan angin, saudara, nabi yang bisa mengerti bahasa semut, saudara, nabi yang tukangnya jin, tukang bangunannya jin. Sulaiman, nabi yang dalam satu malamnya mampu menafkahi lebih dari 100 istrinya. Anda bisa bayangkan kekuatannya, Anda bisa bayangkan kekayaannya, Anda bisa bayangkan kehebatannya. Tapi dengan itu tidak pernah muncul rasa sombong di dalam dirinya. Sulaiman yang bapaknya juga nabi, yang dia tidak pernah mengandalkan bapaknya. Bapaknya bernama Daud. Maka ketika melihat surat itu gemetar, Bilqis lalu mengatakan, qalat ya ayyuhal mala. Dia kumpulkan perdana-perdana menteri lalu mengatakan, qalat ya ayyuhal mala, wahai para perdana menteriku, berkumpullah segera. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya diberikan satu surat yang sangat indah bentuknya, satu surat yang sangat mewah rupanya. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Lalu kemudian di bawah surat itu, di lembar depan surat itu, innahu min Sulaiman. Hanya tertulis innahu min Sulaiman. Ini min Sulaiman. Kalau dalam surat kita hanya menulis nama saja, dari Sulaiman, dari innahu, sesungguhnya, min Sulaiman, min dari Sulaiman, Sulaiman, dari Sulaiman. Enggak pakai raja terkaya, enggak pakai ini terkaya, enggak pakai embel-embel yang banyak. Sulaiman. Isinya apa? Dibuka. Innahu min Sulaiman. Ketika dibuka isinya, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman. Hadapannya dari Sulaiman. Isinya dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan engkau sombong kepadaku dan kembalilah menyerahkan diri dalam keadaan berislam. Singkat, jelas, padat, bikin neker, bikin takut, misterius. Dan itulah ketegasan Sulaiman. Gak pakai tawar menawar. Ini juga membuktikan kata para ulama bahwa untuk tauhid tidak ada tawar menawar. Untuk Allah, untuk menyembah Allah, untuk agama Allah, tidak ada tawar menawar, saudara sekalian. Jangan pernah biarkan agama Allah diinjak-injak.
Jangan pernah membiarkan saudara kita di Palestina dimusuhi, dibinasakan, dihancurkan. Dengan kemudian mata kepala kita lihat di WhatsApp, Instagram, Facebook, lalu kita diam. Jangan pernah biarkan kesyirikan merajalela dan Anda diam. Minimal Anda berdakwah. Maka gemetar Bilqis dan seluruh Perdana Menterinya merasa aneh. Qalu, Perdana Menteri lalu mengatakan, nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzur madza ta'muri. Kami kuat dan kita punya kekuatan. Apa perintahmu? Wahai ratu, kami akan kerjakan. Qalat, berkata Ratu Bilqis, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kalau mereka nanti masuk ke kerajaan kita, masuk ke negeri kita, maka kita akan diporak-porandakan. Dan itu na'udzubillah. Maka singkat cerita saudara sekalian, sebelum berangkat Bilqis mengirimkan hadiah. Lalu kemudian karena kecewa, suratnya hanya dibalas hadiah dengan hadiah yang mewah. Atas berkat usulan dari Perdana Menterinya, Sulaiman mengatakan, sombong sekali ratu ini. Dia kira saya tidak lebih kaya dari dia. Lalu kemudian berkata dia pada pasukannya, siapa yang bisa pindahkan singgasana Bilqis sekarang? Qala ifritum minal jin. Berkata seorang pasukannya dari golongan jin. Lalu dia mengatakan, saya ya Sulaiman. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri, kamu sudah lihat singgasana itu di hadapanmu. Semua pasukan ketika itu tergeleng-geleng kepalanya, mengatakan begitu dahsyat. Tapi kata Allah, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata satu jin yang kemudian diberikan Allah ilmu dari Alkitab. Lalu kemudian dia mengatakan, qabla an yartadda ilaika tarfu. Izin wahai raja, saya bisa memindahkannya sebelum matamu selesai berkedip. Sulaiman mengatakan kerjakan. Belum selesai kata kerjakan selesai di lidahnya, sudah pindah itu singgasana. Maka kemudian Sulaiman lalu mengatakan di dalam Al-Quran, qala hadza min fadli rabbi. Dia justru menangis bersedih. Lalu dia mengatakan, qala hadza, ini semua min fadli rabbi, adalah karunia dari Allah Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku. Nikmat ini semua untuk mengujiku, apa aku termasuk yang syukur atau termasuk yang kufur. Hingga akhirnya datang Bilqis bersama pegawai-pegawainya, bersama karyawan-karyawannya, bersama seluruh pasukan-pasukannya yang terhebat dan terpilih, bersama seluruh tentara-tentaranya yang terhebat dan terpilih, menemaninya mendatangi kerajaan Sulaiman. Belum masuk ke dalam kerajaan, dia sudah tertipu dengan singgasana Sulaiman. Dia angkat roknya, dia kira air, padahal itu kaca yang di bawahnya ada air yang mengalir. Malulah Bilqis ketika dia ditegur oleh Sulaiman. Wahai Bilqis, mengapa engkau mengangkat rokmu? Lalu dia melihat ke bawah, dia kira di atas air. Lalu kemudian Sulaiman mengatakan, innaha sardun mumarradun min qawarir. Wahai Bilqis, turunkan rokmu. Itu kaca yang terbuat, itu lantai terbuat dari kaca yang di bawahnya ada air yang mengalir. Malulah Bilqis ketika kemudian dia mengatakan, sungguh indah, bagaimana mungkin dia bisa membuat kerajaan airnya seperti nyata, lantainya seperti mengalir. Kalau kita bisa mengatakan 3D, seperti hidup, padahal itu mubarradun min qawarir, terbuat dari kaca-kaca. Yang lebih dahsyat lalu membuat dia langsung mengatakan la ilaha illallah. Lalu dia mengatakan amantu, saya beriman kepada Tuhannya Sulaiman. Ketika kemudian baru sampai di depan tengah-tengah istana Sulaiman, dia melihat singgasananya tegak sempurna di hadapannya. Lalu dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Sulaiman. Wa aslamtu lillahi rabbil alamin, dan saya serahkan sejak saat ini seluruh nyawaku, jiwaku, diriku untuk Allah Tuhan semesta alam.
Maka saudara sekalian, semua yang kembali kepada makhluk akan berujung, akan menyesal, akan merugi. Dan semua yang kembali kepada Allah akan beruntung, akan mendapatkan syafaat, dan akan mendapatkan perlindungan serta ampunan dari Allah. Pada khutbah kedua saudara sekalian, dalam 3 menit ke depan saya akan membahas apa saja amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan setelah kita salat gerhana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui istri Rasulullah tercinta, putri Abu Bakar tersayang, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sungguh matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda Allah yang sangat banyak di bumi ini. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. 2 tanda ini tidak akan tergantung atas meninggalnya seseorang atau atas hidupnya seseorang. Tidak akan. Sebagaimana keyakinan orang-orang terdahulu. Na'udzubillah. Di antara kesyirikan mereka mereka mengatakan kalau ada gerhana matahari atau ada gerhana bulan, itu biasanya bayi yang lahir adalah bayi ajaib. Itu biasanya bayi yang lahir adalah bayi yang dikatakan penuh dengan mukjizat. Tidak. Kata Rasulullah, la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak akan pernah berpengaruh atas hidupnya seseorang atau matinya seseorang. Karena mereka di antara keyakinannya kalau ada gerhana bulan berarti ada orang saleh yang mati. Maka dia cari, kalau gerhana bulan, dia cari siapa yang mati hari itu. Dia sembah kuburannya, dia datang minta rezekinya, dia minta panjangkan umurnya, dimintakan anak, dimintakan jodoh dan seterusnya. Itu yang terjadi pada masa jahiliyah terdahulu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza ra'aitum," ketika kalian melihat hal tersebut, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah. Ada 4 amalan yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan yang terakhir sebagai penutup. Fa idza ra'aitum fad'ullah, banyaklah berdoa kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa kabbiru, banyak bertakbir saudara sekalian. Banyak bertakbir kepada Allah. Wa kabbiru. Maka dalam salat gerhana ada 2 kali kita membaca Al-Fatihah dalam 1 rakaat. Salah satu hikmahnya kita disuruh bertakbir kembali. Untuk memperbanyak takbir. Karena kita akan ruku lagi. Kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita baca Al-Fatihah, baca surah, lalu kita ruku lagi. Kabbir. Wa kabbiru. Setelah banyak berdoa, banyak bertakbir. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan wasallu, banyak bertakbir di jalan-jalan sebelum salat gerhana, setelah salat banyak bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berbeda kalau hanya kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah, kita mengatakan subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kita melihat kehebatan saudara kita, suaranya yang bagus, wajahnya yang tampan, kita mengatakan masya Allah, subhanallah. Ketika kita melihat pantai, ketika kita melihat gunung yang indah, kita mengatakan subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika kita melihat gerhana, dianjurkan dengan membaca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah SAW menutup, fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat gerhana, 4 amalan, fadu Allah, banyak berdoa. Maka saudara yang sudah sholat gerhana, Anda banyak berdoa. Doanya mustajab. Yang sudah melaksanakan sholat gerhana, apa yang Anda ingin minta kepada Allah, mintalah. Karena doanya insya Allah mustajab. Yang kedua, Anda banyak bertakbir ketika pulang. Lalu kemudian yang ketiga, Anda banyak salat. Dan alhamdulillah kita sudah
perbanyak sholat. Jika Anda mampu melaksanakan sholat malam nanti malam 11 rakaat atau lebih atau berapapun, maka lakukanlah. Dan yang terakhir saudara sekalian, tutuplah sholat gerhana kalian, kata Rasulullah SAW, wa tasaddaqu, dan banyaklah bersedekah. Maka pada kesempatan hari ini, sebaik-baik sedekah adalah sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan kebutuhannya. Pada kesempatan hari ini saudara sekalian, saya sudah mengajak panitia masjid untuk kemudian semua sedekah kita hari ini, untuk kemudian kita berikan untuk saudara-saudara kita yang sampai hari ini, sampai detik ini masih membutuhkan bantuan kita. Di Gaza, di Palestina, di Sheikh Jarrah, itu semua tempat-tempat nama di tepi barat dan seterusnya. Saudara-saudara kita yang sampai hari ini triliunan uang datang, tapi triliunan air diputus, triliunan juga buah-buah dimatikan, triliunan akses keluar dimatikan, makanan-makanan habis. Dan itu yang kemudian terjadi saat ini saudara sekalian. Dan inilah yang menjadi kesempatan kita untuk kemudian beramal, bersedekah. Dan ini hadisnya riwayat Bukhari, wa tasaddaqu. Rasul mengatakan perbanyak sedekah, tutup dengan bersedekah, berikan sedekah terbaik di malam yang Allah pilih kita. Alhamdulillah diizinkan untuk kemudian mampu salat gerhana bersama. Maka baik yang ada di dalam masjid maupun yang ada di luar masjid, bersedekahlah dengan sedekah terbaik Anda. Karena Allah Azza wa Jalla memilih kita untuk mendapatkan gerhana bulan ini yang belum tentu kita dapatkan lagi tahun depan, belum tentu kita dapatkan lagi 2 tahun depan. Dan bisa jadi pada amalan kali ini, pada sholat gerhana kita kali ini, kita akan mendapatkan malam yang penuh dengan ampunan Allah. Ingat kata Rasulullah SAW, fa inna sadaqah tadfa'ul khataya kama tudfi'un narul hatab. Sungguh sedekah-sedekah kalian menghabisi semua dosa-dosa kalian sebagaimana api menghabisi kayu-kayu bakar. Saudara sekalian, ada panitia yang akan bergerak, jangan lewatkan kesempatan ini. Kembali kepada diri Anda. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah pernah menyembah untuk Palestina. Saudara, kejadian Palestina ini dari puluhan tahun yang lalu sampai kapan di akhir zaman kita tidak pernah tahu. Yang jelas, setiap kali ada tawaran untuk Palestina, jangan lewatkan saudara sekalian. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu sedekah kita yang mana yang akan menarik kita ke surga. Sedekah kita yang mana yang akan menghabisi dosa-dosa kita. Sedekah kita yang mana yang akan menghindarkan kita dari bala dan musibah. Perbanyak bersedekah. Doakan saudara-saudara kita di sana. Allah tidak buta saudara sekalian. Mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin mereka tidak tahu kita menyedekahkan harta kita. Yang sampai ke mereka, mereka tidak tahu saudara sekalian dari siapa. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu. Itu uang, ada uang Anda. Itu emas yang Anda sumbangkan, ada emas Anda. Itu motor, ada motor Anda. Dan seterusnya. Apapun yang kita sedekahkan, insya Allah yang terbaik. Apalagi setelah kita melaksanakan sholat dengan ruku yang panjang, dengan sujud yang panjang, dengan berdiri yang lebih panjang, tentu kita akan lebih diterima lagi amalan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan sebaik-baik doa untuk cepat dikabulkan Allah adalah doa yang dilakukan setelah beramal soleh lalu ditutup dengan sedekah. Demikian saudara sekalian, kita berdoa di akhir khutbah kita ini. Pada malam hari ini tidak terasa hampir 1 jam kita berdiri, hampir 1 jam, hampir setengah jam kita mendengarkan khutbah. Dan ini semua mudah-mudahan kita ikhlas karena Allah. Tidak ada yang kita cari kecuali ridha Allah, kecuali maghfirah Allah, ampunan Allah. Mudah-mudahan ini semua tercatatkan amalan-amalan saleh, kebaikan untuk kita di hari kiamat nanti, memberatkan timbangan kebaikan. Dan insyaallah mudah-mudahan dihapuskan semua dosa-dosa kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا جبار يا عزيز يا قوي اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين اللهم يا الله ائذن لنا بأن نسجد في مسجد الأقصى على قلب سليم وعلى حالة طيبة اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا بأن نسجد في مسجد الحرام وأن نسجد في مسجد النبوي وأن نسجد في مسجد الأقصى يا رحمن يا رحيم اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الملعونين اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر اللهم أعد المسجد الحرام اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.